Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Gubernur Kalimantan Barat tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pelantikan penjabat Bupati Skadau Provinsi Kalimantan Barat hari Kamis tanggal 1 April 2021 dimulai. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.61 garis datar 650 tahun 2021 tentang pengangkatan penjabat Bupati Skadau Provinsi Kalimantan Barat. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat Bupati Skadau Provinsi Kalimantan Barat. Kesatu, mengangkat Saudara Dr. Andes Ani Sofian MM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai penjabat Bupati Skadau dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mempunyai tugas A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. D.
melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, dan melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas COVID-19 di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440-5184-SJ tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. Ketiga, selama melaksanakan tugas sebagai penjabat bupati, yang bersangkutan harus tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama. Keempat, masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 paling lama 1 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan. Kelima, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2021. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Rohaniwan disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah janji jabatan dipandu oleh Gubernur Kalimantan Barat. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah Saudara Dr. Andes Ani Sopiani MM bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri, oleh yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah atau janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah atau janji ini adalah sumpah atau janji terhadap Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat Bupati Skadau dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-luruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji jabatan dan penandatanganan fakta integritas penjabat yang akan dilantik disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Gubernur Kalimantan Barat berkenan menuju tempat yang telah ditentukan.
Gubernur Kalimantan Barat berkenan berada di tempat. Acara dilanjutkan dengan pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Penjabat yang akan dilantik disilakan mengambil tempat. Gubernur Kalimantan Barat dan penjabat yang akan dilantik disilakan kembali ke tempat. Pelantikan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya. Pada hari ini, Kamis, tanggal 1 April 2021, saya, Gubernur Kalimantan Barat, atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Dr. Andes Ani Sopiani MM sebagai penjabat Bupati Skadau. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.61 garis penghubung 650 tahun 2021 tertanggal 23 Maret 2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji. Serah terima jabatan PLH Bupati Skadau kepada penjabat Bupati Skadau yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Penjabat Bupati Skadau dan PLH Bupati Skadau disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Gubernur Kalimantan Barat, penjabat disilakan kembali ke tempat. Gubernur Kalimantan Barat, penjabat Bupati Skadau dan PLH Bupati Skadau disilakan kembali ke tempat. Penyerahan surat tugas dari Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat kepada Ibu Anita Ani Sofyan selaku Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Skadau disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Kepada Ibu Hajalis Mariani Sutarmiji dan Ibu Anita Ani Sofyan disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Gubernur Kalimantan Barat Ibu Hajalis Mariani Sutarmiji dan Ibu Anita Ani Sofyan disilakan kembali ke tempat. Sambutan Gubernur Kalimantan Barat. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Tim Penggerak PKK,
dan Dekranas Provinsi Kalimantan Barat, para undangan Forkompinda Kabupaten Skadau, PJ Bupati Skadau, Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak saya sebut satu persatu, tapi tak mengurangi rasa hormat saya pada seluruh yang hadir di kesempatan ini. Saya ingin mengingatkan jabatan PJ ini kalau perhitungan suara ulang lancar, kemungkinan definitif Bupati akan dilantik tanggal 26 April. Sehingga tugas Pak Ani adalah memastikan segala urusan administrasi dan perhitungan suara semuanya berjalan dengan baik. Itu yang paling penting. Kedua, ya, lakukan penataan hal-hal yang perlu dipertahankan dan hal-hal yang harus diperbaiki. Terutama yang paling penting dalam menghadapi pemerintahan ke depan itu yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Semuanya hendaknya dilakukan secara transparan dan dengan menggunakan sistem elektronik. Keuangan juga, ya, saya mendengar, ya, akses untuk di sana itu sulit. Saya ingin supaya Pak Ani Sopiani bisa, bahwa keuangan daerah itu harus transparan. Semua program yang sudah direncanakan harusnya transparan juga. Masyarakat harus tahu semuanya, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Apapun yang ingin kita lakukan pasti pada masa ini bisa ditelusuri dan diketahui. Itu saya harap jadi perhatian. Kemudian masalah COVID. Masalah COVID ini harus jadi perhatian besar. Sintang sekarang hasil lab angka positif itu bisa sampai 60% dari yang negatif. Artinya apa? Keterjangkitan sudah, kalau tidak dikendalikan dengan baik, itu bisa bahaya. Ya. Dan saya berharap Skadau bisa mengendalikan itu, dan itu bisa. Lakukan, kan Pemdanya tak perlu keluar apa-apa, hanya melakukan swab aja kok susah. Ya. Di APBD sudah harus ada anggaran itu. Jangan sampai anggaran untuk COVID nanti perubahan anggaran dikembalikan lagi untuk pembangunan, untuk belanja modal. Ya. Saya berharap anggaran COVID betul-betul digunakan untuk penanganan COVID. Kalau tidak, saya berharap, ya, aparat kalau ada indikasi penyimpangan, ya tindak. Ya, saya tidak mau, ya, anggaran yang berkaitan dengan COVID itu tidak digunakan, bahkan digunakan untuk yang lain. Masalahnya kalau sudah sulit untuk menanganinya, nah kita akan keluar biaya yang jauh lebih besar. Hanya mengambil sampel swab orang aja susah gimana? Apa yang kita kerjakan? Dan yang kerjakan itu kan bukan bupati, bukan Pak Sekda. Itulah gunanya pimpinan. Ya, kalau perintah pimpinan sudah tak dianggap staf, udah minta mundur. Ya. Disinilah ketegasan pimpinan perlu. Kadang ngirim swab itu seminggu sekali aja susah gimana. Bahkan ada daerah udah harus ditegur lewat media baru kirim. Apa sih susahnya kecuali dia harus keluar duit banyak di situ, dia harus ini, kita paham juga lah, ya.
Tapi kalau hanya ngirim suap aja susah, artinya apa? Nggak kepemimpinan di situ, nggak jalan. Ya, kepemimpinan dia, kasihan masyarakatnya. Ketika masalah besar seperti COVID ini aja tak mampu nanganinya, apalagi yang lain. Ya. Ada yang bupati masih bisa nyantai mancing. Ada yang waktu mau jadi bupati lintang pukang, giliran sudah jadi bupati lebih banyak di Pontianak. Semua saya pantau, semua saya ikuti. Jangan dikira saya tak ngikuti, saya ngikuti semua. Ya. Memang tak bisa tahu tuh. Dari HP bupati ya semua saya udah tahu dia ada di mana. Dan ternyata rata-rata bupati nggak matikan itu lokasi dia. Ya, kita bisa tahu di mana dia. Nah, kalau memang tak bisa dihubungi, tak bisa kemana-mana, berarti dia ada di tempat yang tak ada sinyal, tidak ada internet di situ. Nah, di mana tuh? Itu di laut mancing. Cek lagi, tanya staf bupati mana? Biasa Pak, mancing. Karena hasil swab COVID-nya tak pernah dikirim. Jadi saya minta Pak Ani benahi itu ya, tataran pejabat tingginya juga, eselon 2 itu juga harus dilihat. Yang kerja masih seperti ngelola warung dia, itu jadi catatan dan sampaikan kepada bupati terpilih. Nah, sampaikan kepada bupati terpilih bahwa ini. Pak Ani kan bidang kepegawaian, paham betul apa yang harus dilakukan. Ya. Dan Pak Ani juga bukan politisi, jadi nggak ada pengaruh apapun yang Bapak lakukan. Saya aja nggak ada masalah. Ya, apapun saya akan sampaikan. Termasuk orang mau koreksi saya juga silakan. Ya, tapi harus kita sampaikan semuanya. Saya berharap juga Porkompinda, Pak Kajari, dan Dim, dan Polres, ya, serta PD dan PJ Sekda, pastikan perhitungan ulang itu berjalan dengan baik, sehingga tidak ada kendala lagi untuk pengusulan jabatan bupati yang definitif. Saya berharap sebelum tanggal 17 seluruh kelengkapan sudah ada di provinsi. Nah, sehingga 18 kita bisa, kalau perlu hari itu juga kita akan langsung bawa ke Depdagri, dan pelantikan serentak tahap 2 itu tanggal 26 April. Ya. Tapi jangan juga pula Pak Ani lama-lama gitu ya, supaya PJ-nya lama-lama. Perlu seminggu aja Bapak jadi PJ di sana. Ya, penting kan udah dia pernah jadi PJ gitu ya. Nah, tugas-tugas di sana juga Sekda ya. Sekda kan sudah ada 3 nama ya. Sudah. Harusnya kalau yang lalu itu antara bupati definitif yang masih waktu itu dengan yang terpilih, walaupun ada sengketa kan antara mereka, harusnya sudah sepakat untuk siapa itu yang diajukan. Ya, nah, sehingga ada ini ya, ada kecepatan dalam ini. Karena yang namanya PJ, yang namanya PLH itu tidak ini ya, walaupun tugas PJ itu sama aja dengan bupati, tapi bagaimanapun ada batasan-batasan tertentu. Bupati terpilih aja masih ada batasan tertentu,
6 bulan tidak boleh ini. Termasuk Pak Ani juga saya rasa jangan mengganggu struktur jabatan apapun ya, selain Bapak mengevaluasi untuk didiskusikan sama bupati terpilih siapapun dia, demi untuk Kabupaten Skadau yang lebih maju, lebih baik, tata kelola pemerintahan lebih transparan, dan seluruh lini bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Selamat bertugas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Bila kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk Islam dengan pimpin doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan tuballighuna biha kulla maqsud. Ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Puja dan bersyukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayah-Mu, sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul dan hadir tempat ini dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat PJ Bupati Skadau. Ya Allah, jadikanlah acara Engkau ridha dan berkah ya Allah. Ya Allah, ya Malikal Mulki, wahai Zat pemilik alam semesta, kami sadar ya Allah bahwa jabatan ini adalah amanah dan titipan-Mu yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali dan harus dipertemukan di hadapan-Mu nanti ya Allah. Oleh karenanya kami berharap jadikanlah acara ini sebagai momentum bagi kami untuk menyadari bahwa jabatan yang diberikan bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan, tetapi harus dimaknai sebuah tanggung jawab dan amanah, harus dikerjakan dengan penuh keikhlasan untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya buat Kabupaten Skadau ya Allah. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, limpahkanlah kemampuan, kesehatan jasmani dan rohani, semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab kepada pejabat yang baru saja dilantik pada hari ini ya Allah. Berilah dia petunjuk-Mu ya Allah untuk dapat melaksanakan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Kuatkanlah komitmennya ya Allah untuk menciptakan birokrasi yang terbaik dengan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, khususnya buat Provinsi Kalimantan Barat. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, bukakanlah keberkahan pada bangsa dan negara kami Allah. Jadikanlah negeri kami Allah negeri yang aman, damai dan sejahtera. Wujudkan negeri kami Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, jauhkanlah negeri kami dari musibah dan bencana yang menakutkan. Jauhkanlah negeri kami dari konflik dan pertikaian yang menyakitkan ya Allah. Suburkanlah benih-benih kasih sayang di antara kami ya Allah. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Pelantikan penjabat Bupati Skadau selesai, diakhiri dengan foto bersama. Silakan untuk bergabung Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pelantikan penjabat Bupati Skadau pada hari ini
Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita tetap akan melaksanakan perintah Pak Gubernur yang disampaikan tadi. Ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan masalah COVID, kemudian penyelenggaraan pemerintahan, dan melaksanakan atau memfasilitasi pelaksanaan penghitungan suara ulang. Di samping yang ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri di dalam keputusan pengangkatan saya sebagai penjabat Bupati Kabupaten Sekadau. Pak, kalau boleh tahu berapa lama nih Pak nanti masih menjabat sebagai Bupati Sekadau? Seperti dijelaskan Pak Gubernur tadi, itu kalau dapat tanggal 26 April sudah pelantikan penjabat Bupati definitif. Ya, tugasnya dengan Bupati sama ya. Hanya karena kondisi COVID saya minta serius sih ya. Lakukan suap dengan baik ya. Jangan ini, jangan diam aja, harus lakukan. Kemudian jangan mengganggu posisi jabatan apapun ya, karena ini BC nggak boleh rolling dan sebagainya. Dan saya minta ya, lakukan pembenahan hal-hal yang perlu dibenahi ya, transparansi dalam anggaran itu penting, dan percepatan dalam mengambil keputusan itu juga penting dilakukan agar pelayan publik di sana semakin baik. Kemudian ada percepatan dalam segala hal. Itu aja.